Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang gerak melingkar berubah beraturan. Di video sebelumnya kalian sudah belajar tentang gerak melingkar beraturan, ya kan? Nah, sekarang kita belajarnya gerak melingkar berubah beraturan. Mirip seperti GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Gerak melingkar berubah beraturan ini adalah gerak melingkar dengan percepatan sudut yang konstan. Kalau GLBB kan percepatannya konstan, ya kan, percepatan linearnya. Nah, kalau di gerak melingkar ini percepatan sudutnya yang konstan. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, percepatan sudut itu dinyatakan sebagai perubahan kecepatan sudut dalam selang waktu tertentu. Jadi misalnya bendanya awalnya punya kecepatan sudut omega 1, terus berubah jadi omega 2 dalam selang waktu tertentu. Berarti alfanya akan sama dengan omega 2 min omega 1 dibagi sama selang waktu terjadinya perubahan kecepatan sudut tersebut. Oke, di video sebelumnya kita udah belajar bareng-bareng tentang ada yang namanya percepatan sentripetal, ya kan? Percepatan yang dirasakan oleh benda yang bergerak melingkar yang arahnya ke pusat lingkaran. Nah, di gerak melingkar berubah beraturan ini ada yang namanya percepatan tangensial. Percepatan tangensial itu yang mana sih? Nih, misalnya ini lintasan gerak bendanya. Terus ini misalnya bendanya ya. Bendanya kan akan merasakan percepatan sentripetal arahnya ke pusat lingkaran. Ini AS. Kalau di gerak melingkar beraturan, bendanya kan nggak merasakan percepatan sudut ya. Berarti nggak ada percepatan tangensial. Percepatan tangensial itu yang mana sih? Percepatan tangensial itu adalah percepatan yang arahnya sama dengan arah kecepatan bendanya. Misalnya di sini bendanya bergerak berlawanan arah jarum jam nih. Terus arah kecepatannya ke sini nih, V-nya. Nah, ini juga merupakan arah dari percepatan tangensialnya. Jadi bendanya bergerak dipercepat sepanjang lintasan lingkaran ini. Namanya adalah percepatan tangensial gitu ya. Nah, percepatan tangensial ini seperti yang tadi udah kita bahas di awal, yang disimbolkan sebagai alfa, bukan alfa ya, yang disimbolkan sebagai A juga. A itu dinyatakan sebagai alfa dikalikan R, atau percepatan sudutnya dikalikan dengan jari-jari lintasan dari bendanya. Nah, ada juga yang namanya percepatan total. Percepatan total ini adalah resultan dari percepatan sentripetal sama percepatan tangensial bendanya. Jadi misalnya kita lihat di sini, misalnya bendanya di sini deh. Ini ada percepatan tangensial yang arahnya ke pusat lingkaran, ini AS. Terus sementara itu bendanya kan juga dipercepat sepanjang lintasan ya. Jadi dia akan merasakan ada yang namanya percepatan tangensial. Nah, percepatan total itu adalah total dari percepatan sentripetal dan percepatan tangensialnya. Nah, arahnya ke sini berarti ya, A totalnya. Nah, itulah kenapa kita makainya teorema Pitagoras, karena percepatan sentripetal dan percepatan tangensial itu dia saling tegak lurus. Yang perlu kalian ingat, percepatan tangensial ini hanya ada di gerak melingkar berubah beraturan. Karena di gerak ini bendanya dipercepat sepanjang lintasan lingkarannya. Ini kan percepatan sudutnya konstan, berarti ada percepatan tangensialnya. Sementara di gerak melingkar beraturan, bendanya kan bergerak dengan kecepatan linear yang konstan. Kecepatan sudutnya juga konstan. Jadi percepatan tangensialnya itu nggak ada, alias 0 kayak gitu. Nah, selanjutnya ada persamaan-persamaan yang mirip antara GLBB dan GMBB. Kalian lihat di soal ini ya. Kalian lihat di tabel ini. Di GLBB, jarak tempuh dari benda itu kan kita nyatakan sebagai V0T ditambah setengah AT kuadrat. Sementara untuk di gerak melingkar berubah beraturan, theta, sudut tempuhnya akan sama dengan omega 0, kecepatan sudut awal bendanya, ditambah setengah alfa T kuadrat. Kecepatan sudut awal dikalikan waktunya, ditambah setengah dikalikan percepatan sudut dikalikan kuadrat dari waktunya. Selanjutnya untuk kecepatan pada saat tertentu, Vt sama dengan V0 ditambah At. Untuk GLBB, untuk GMBB, omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa dikalikan T.
kecepatan sudutnya pada saat tertentu akan sama dengan kecepatan sudut awalnya ditambah percepatan sudut dikalikan dengan selang waktunya. Lalu untuk ini persamaan ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 plus 2AS. Ini kan di GLBB ya. Untuk GMBB, gerak melingkar berubah beraturan, omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa theta. Jangan ketukar sama A ya. Ini alfa, percepatan sudut dikalikan sudut tempuhnya. Nah, aturannya sama juga kayak GLBB. Kalau GMBB-nya dia geraknya dipercepat, maka alfanya itu nanti nilainya positif. Kalau GMBB-nya diperlambat atau bendanya mengalami perlambatan sudut, maka alfanya nanti nilainya negatif. Ini dipercepat. Yang ini diperlambat. Kayak gitu ya. Kita coba kerjain soalnya biar kalian lebih ada gambaran. Nah, misalnya di sini sebuah gasing pada awalnya berputar dengan kecepatan sudut 40 radian per sekon. Oleh karena pengaruh gesekan antara udara dengan alas tempat berputarnya, gasing mengalami perlambatan sebesar 0,25 radian per sekon kuadrat. Gasing akan berhenti berputar dalam waktu berapa? Kita cek dulu apa aja yang diketahui di soalnya. Ini kecepatan sudutnya, ini perlambatan, ingat ya perlambatan berarti nanti alfanya nilainya negatif. Omega sama dengan 40 radian per sekon. Alfanya sama dengan minus 0,25 radian per sekon kuadrat. Nah, yang kita diminta cari tahu adalah waktu gasingnya berhenti berputar. Oh, ini berarti omega 1 atau omega 0-nya ya. Terus yang ditanyain kan waktu ketika gasingnya berhenti berputar, berarti kecepatan sudut akhirnya adalah 0, ya kan? Karena dia maunya gasingnya berhenti berputar. Saya bikin gini aja deh, biar kalian gak bingung. Kita bikin kecepatan sudut awalnya adalah omega 0, kecepatan sudut akhirnya ketika dia berhenti ini adalah omega T. Omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa dikalikan T, gini kan. Yang mau dicari tahu adalah T-nya. Omega T-nya adalah 0, omega 0-nya adalah 40, ditambah alfanya minus 0,25. Kita masukkan minusnya karena si gasingnya diperlambat. Minus 0,25, sebentar. T kayak gini ya. Berarti saya akan punya 0 sama dengan 40 min 0,25 T. Nah, kita mau nyari T-nya, berarti kita mau yang ada T-nya ini di sebelah kiri. Berarti ini pindah ke kiri ya. Ini pindah ke kiri, jadinya minusnya hilang. 0,25 sama dengan 0,25 T sama dengan 40. Berarti T-nya akan sama dengan 40 per 0,25 gitu kan. 40 dibagi 0,25. Kalau 1 dibagi 0,25 itu 4. 4 kali 4, 16. 160 ya. 160 sekon. Berarti si gasingnya akan berhenti berputar dalam waktu 160 sekon. Soal selanjutnya, sebuah benda bergerak melingkar dengan percepatan sudut tetap 5 radian per sekon kuadrat. Jika benda bergerak dari keadaan diam, banyaknya putaran yang dihasilkan dalam waktu 4 sekon adalah, ini adalah percepatan sudut bendanya. Kita tulis ini sebagai alfa ya. 5 radian per sekon kuadrat. Nah, terus di sini dikasih tahu kalau bendanya bergerak dari keadaan diam, berarti omega 0-nya, kecepatan sudut awalnya adalah 0. Banyaknya putaran yang dihasilkan dalam waktu 4 sekon. Berarti T sama dengan 4. Terus banyaknya putaran, berarti yang ditanyakan adalah N-nya berapa gitu kan. Banyaknya putaran. Nah, untuk mengetahui banyaknya putaran, kita perlu cari tahu tetanya dulu berapa. Kita di sini punya alfa, punya omega 0, punya T. Berarti untuk nyari tetanya kita bisa gunakan persamaan yang mana?
Persamaan yang theta sama dengan omega 0 kalikan T ditambah setengah alfa T kuadrat. Kayak gitu. Langsung kita masukin aja ya, omega 0-nya 0 dikalikan sama 4, T-nya 4, ditambah setengah, alfanya 5, T kuadrat, berarti 4 kuadrat. 0 dikalikan 4 udah pasti 0. Segala sesuatu, semua bilangan dikalikan 0 pasti nilainya 0. Ditambah setengah dikalikan 5 dikalikan 16. 16 dikalikan 5, 80. 80 dikalikan setengah, 40. Ini kan berarti tetanya adalah 40 radian. Ingat ya, satuannya adalah radian. Jangan tiba-tiba nanti kalian muncul derajat gitu. Ingat, satuannya adalah radian. Nah, untuk nyari n-nya sekarang berapa? N itu, ini kan jumlah putaran ya. Jumlah putaran itu akan sama dengan tetanya dibagi sama teta untuk satu kali putaran. Ingat, satu lingkaran penuh atau satu putaran itu sama dengan 2pi, ya enggak? Sudut untuk menempuh satu putaran atau satu lingkaran penuh itu adalah 2pi. Berarti tetanya kita bagi sama 2pi. Kayak gini. Kita masukin tetanya adalah 40. 2pi. Ini kita bagi 2 ya. 40 dibagi 2 adalah 20. Berarti n-nya adalah 20 per pi putaran. Jadi si bendanya bergerak melingkar dalam waktu 4 sekon itu sebanyak 20 per pi putaran. Nah, semoga paham ya. Soal selanjutnya, sebuah piringan berputar dengan kecepatan anguler awal 20 radian per sekon. Oleh karena energi listriknya dimatikan, piringan tersebut berhenti berputar setelah 40 sekon. Kecepatan anguler piringan 10 sekon sebelum berhenti berputar adalah berapa? Nah, sebelumnya, kecepatan anguler itu apa sih? Kecepatan anguler itu adalah kecepatan sudut. Kalau kalian perhatikan di sini, ini satuannya radian per sekon, berarti yang dimaksud adalah kecepatan sudut. Nah, memang kecepatan anguler itu adalah nama lain dari kecepatan sudut. Asal katanya dari angle. Kalau bahasa Inggris kan angle itu sama dengan sudut ya. Jadi kecepatan sudut itu disebutnya anguler velocity. Kecepatan anguler, biar kalian nggak bingung. Jadi kalau nemu soal kayak gini lagi, kalian nggak usah bingung kecepatan anguler apa sih? Kecepatan anguler itu adalah kecepatan sudut. Nah, sekarang berarti kita udah bisa nih nulis yang diketahuinya. Ini omega 0 berarti ya. Dia bilangnya kecepatan awal, kecepatan anguler awal. Omega 0-nya adalah 20 radian per sekon. Nah, di sini disebutkan piringannya berhenti berputar setelah 40 sekon. Terus kecepatan anguler piringannya 10 sekon sebelum berhenti berputar. Berarti yang mau dicari tahu adalah omega T. Ini berapa? Kapan? Ketika T-nya sama dengan 30 sekon. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok T-nya sama dengan 30 sekon, Bu? Kan di soalnya 40 sekon sama 10 sekon adanya. Nah, jadi gini. Misalnya ini piringannya kan berhenti berputar setelah 40 sekon ya kan. Misalnya ini saat mulai dimatikan nih, T saat mulai dimatikan, T sama dengan 0 ketika listriknya mati. Di sini, di T sama dengan 40 sekon, ini adalah ketika si piringannya berhenti. Yang ditanyain adalah kecepatan anguler piringan 10 sekon sebelum berhenti, berarti 10 sekon dari titik ini. Nih, 10 sekon dari sini. Berarti ini kan T sama dengan 30 sekon ya kan? 40 dikurangi 10. Kita bisa pakai persamaan yang mana nih berarti? Yang omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T ya kan? Nah, tapi sekarang pertanyaannya alfanya berapa sih? Atau perlambatan yang dialami oleh piringannya karena energi listriknya dimatikan itu berapa sih? Nah, di sini kita perlu cari tahu alfanya dulu berarti. Kita bisa tahu dari mana? Dari informasi di soalnya bahwa kecepatan awalnya adalah 20 radian per sekon. Ini informasi buat nyari alfa ya. Omega 0-nya adalah 20 radian per sekon. Terus dia berhenti, omega T-nya berarti sama dengan 0.
dia itu berhenti ketika T-nya sama dengan 40 sekon. Nah, jadi jangan bingung antara informasi yang di sini sama yang di sini ya. Yang ini, informasi ini kita gunakan untuk mengetahui omega T ketika T sama dengan 30 sekon, 10 sekon sebelum bendanya berhenti berputar. Kalau di sini, ini adalah informasi yang kita perlukan untuk mengetahui alfanya atau perlambatan yang dialami oleh si piringannya. Kita bisa tahu bahwa, ini harusnya delta T. Omega T min omega 0 per delta T. Omega T-nya adalah 0, min omega 0-nya adalah 20, dibagi sama 40. Berapa nih berarti? Min 20 per 40 ya. 0-nya bisa kita coret, min 2 per 4. Min 2 per 4 itu adalah minus 0,5 radian per sekon kuadrat. Ini adalah nilai alfanya yang kita gunakan di persamaan ini. Sekarang kita udah bisa masukin besaran-besaran ke dalam persamaan ini nih. Omega 0-nya adalah 20 ditambah alfanya, jangan lupa kalian masukin sama minusnya karena ini perlambatan. Jangan cuma masukin setengah doang gitu ya. Min 0,5, T-nya adalah yang 30 sekon. Jangan masukin yang 40 karena di soalnya yang diminta adalah 10 sekon sebelum berhenti berputar. Ini 30. 20 dikurang berarti ya 0,5 kali 30, 15. Sama dengan 5 radian per sekon. Ini adalah kecepatan anguler piringannya 10 sekon sebelum piringannya berhenti berputar.